absorb their life force. This is your cabin? What are we doing? No. Cerita berawal dari suasana pegunungan di Nevada pada tahun 1800-an, yang jika sekarang adalah sebuah daerah bernama Donner Pass. Nama Donner Pass sendiri diambil dari nama seseorang bernama Donner yang dikenal punya jiwa psikobil atau psikopat kanibil. Donner pun punya beberapa anak buah yang jika di musim dingin seperti ini selalu memangsa apa saja termasuk manusia. Mereka pun baru saja menangkap dan menghabisi seorang ibu-ibu untuk mereka serahkan kepada Donner sang ketua psikobil. Be strong. Di sisi lain, si bocil malang sedang mencari ibunya yang kini sedang dikubur di bawah es biar gak gampang busuk. Ia pun akan terus melakukan pencarian, meskipun sang kakek menyuruh untuk merelakan si ibu yang sudah diculik kaum kanibil. Para psikobil kesal karena sudah lewat maghrib bos mereka gak muncul-muncul. Padahal mereka sudah kelaparan berat dan ingin segera mengunboxing hasil buruan mereka. How long are we supposed to wait? I ain't talking to you. One of us be dead. Donner? Donner akhirnya datang setelah mereka bertempur dan mengacak-ngacak sebuah desa. Di waktu yang sama, si bocil sedang anteng memperhatikan para penculik ibunya yang berhasil ia temukan. Sementara Donner kini sedang marah setelah ditinggalkan para anak buahnya di desa si bocil. Kemudian Donner menyebutkan bahwa ia hampir terbunuh jika tidak buru-buru kabur ke dalam hutan. Dan karena kegagalannya itu, ia harus puas dengan daging careh yang Donner dapatkan selama sembunyi di hutan. Believe it? Donner gak sudi punya anak buah yang gak setia kepadanya. Lanjut, ia pun menjadikan mereka sebagai menu utama malam ini. Si bocil bisa melihat kelakuan Donner yang baru saja memangsa jeroan para anak buahnya. Dan untuk mendapatkan minuman segar, Donner menyiapkan salah satu anak buahnya untuk ia ambil darahnya saja. Si bocil nekat mengambil pisau Donner untuk melakukan pembalasan. Namun perbuatannya malah ketahuan Donner yang sedang memerah sirup merah. Donner party, the whole thing. Rupanya kejadian tadi adalah cerita dari Mike yang sedang OTW menuju daerah Donner Pass bersama teman-temannya. Perjalanan keempat mahasiswa ini pun adalah untuk berlibur di kabin milik orang tuanya Thomas yang berada di Donner Pass yang memiliki cerita seram di masa lalu. Selama perjalanan, Mike pun terus menceritakan kisah tentang Donner sang psikobil yang ia ketahui dari internet. Tapi menurut Kylie, ngapain ngomongin psikobil di masa lalu? Karena yang jadi ancaman di kabin Thomas adalah beruang liar. Maka dari itulah ia sudah menyiapkan semprotan beruang untuk berjaga-jaga. We stop here, it's tradition. Exactly. Setibanya di daerah Donner Pass, mereka beristirahat dulu di sebuah resto sebelum lanjut ke lokasi kabin. Tempat ini pun sudah terkenal dengan menu seblak ceker rusa, panggang tembolok rusa, dan segala macam hidangan berbahan daging dari para pemburu lokal. Where do I know you from? Thomas yang mendadak jarang ngomong membuat Kylie bertanya-tanya. Takutnya Thomas menyesal telah mengajak teman-temannya pergi ke kabin. Begitupun dengan Mike. Ia heran kenapa sahabatnya ini tidak makan, padahal mereka sama-sama kelaparan. Lalu setelah Mike ajak ngobrol, ia bisa menebak bahwa sahabatnya ini masih mabuk perjalanan. Yeah, I guess so. Man, what's up with this traffic? Close the window, it's freezing.
Mereka akan memasang kawat pada ban karena jalanan semakin dipenuhi salju. Tak lama kemudian mereka ditemui seorang petugas PU yang sedang berjaga di lokasi yang berhiaskan garis polisi. Lalu pria ini menceritakan kejadian ngeri yang menimpa seorang wanita yang sudah ditemukan dalam kondisi perut sudah terunboxing. Ia pun mengingatkan Thomas dan Kylie agar berhati-hati apalagi mau liburan di kawasan hutan. I was just telling your friends here to watch out. Mike ikut nimbrung obrolan si petugas yang menurut Mike itu pasti perbuatan donor sang psikobil. Sebagai warga lokal, Pak Petugas heran kok pemuda ini bisa tahu tentang dongeng kanibal itu. Lalu pria ini menambahkan bahwa akhir-akhir ini sering terjadi serangan misterius yang banyak orang kira adalah dari serangan beruang. Padahal menurutnya jarang-jarang seekor beruang hanya memangsa jeroan manusia saja. Safe night now. Holy shit. Dari sebuah selebaran mereka melihat bahwa para polisi sedang mencari seseorang bernama Epstein yang diduga sebagai pelaku dari banyaknya korban tewas. Thomas pun auto kaget karena alamat rumah Epstein berada dekat dengan kabin milik orang tuanya. Akan tetapi mereka akan tetap ke lokasi kabin mengingat pria misterius itu kini sudah jadi buron. Okay, which way up here? You don't know how to get to your own cabin? Don't touch me, okay? Si cantik Nicole langsung ngamuk saat Thomas numpang pegangan ke pahanya untuk mengambil peta. Karena bagi Nicole haram jadah bagi siapapun yang pegang-pegang body kecuali para pria tampon yang ia kehendaki. Lalu ketika Nicole ngechat seseorang, Mike panik takutnya gebetannya ini masih hobi menghubungi mantan-mantannya. Tapi menurut Nicole ia mah cuma ngecek pulsa mumpung masih ada sinyal. This is your cabin? Sampailah mereka di kabin Thomas yang sebenarnya lebih cocok disebut villa. Nicole yang mengenakan rompi kuda lumping pun tidak menyangka Thomas teh ternyata anak orang kaya. Karena selain punya banyak kamar, villa Thomas terlihat modern dan kaya akan fitur yang menyenangkan. Thomas meminta agar jangan terlalu barbar mengingat keberadaan mereka di sini tidak diketahui oleh orang tuanya Thomas. Di waktu yang sama, Kylie sedang mencari kamar yang cocok, terutama yang punya view langsung ke arah kebun. Okay, guys. History in the indictment of the secretary. Saat mereka berkumpul, Nicole katanya gak biasa jika tanpa nyeruput takokak drink. Lalu Thomas menyebutkan lokasi penyimpanan minuman abok milik ayahnya yang berada di ruang basement. Mantapnya. Saat Nicole mengambil minuman, Mike dan Kylie mendengar suara klakson di depan villa. Mereka pun panik, takutnya itu adalah orang tuanya Thomas. Tapi ternyata itu adalah pacarnya Nicole yang juga turut membawa teman-teman barbarnya. Alright. I gotta take a piss. Kylie dan Mike jadi gak enak kepada Thomas karena kedatangan orang-orang ini di luar rencana mereka. Sementara Nicole membela diri karena yang ia undang sewaktu di mobil cuma pacarnya saja. It's okay, Thomas. I'll handle it. Look, I know you had a long drive. Dengan berat hati, Kylie meminta teman-teman Nicole agar jangan bermalam di sini seperti keinginan Thomas. Akan tetapi mereka menolak kembali pulang mengingat jalanan sudah tertutup salju. Terlihat Kylie pun bingung apalagi kelakuan mereka tidak punya sopan-sopian. Kaylee. Thomas can only have the four of us up here. You want us to die out there in the cold, Kaylee? Ajay meminta Mike dan teman-temannya untuk mengerti posisi ia dan gengnya yang gak mungkin bisa kembali pulang. Lagian menurutnya Villa Thomas punya banyak kamar yang bisa menampung semua orang. Lalu ketika Kylie pergi, Ajay menganggap itu adalah jawaban gengnya Kylie yang memperbolehkannya menginap. Thanks, Mike. Thanks, Tom. The payroll. Karena sudah terlanjur di luar rencana, Mike meminta Thomas untuk jangan khawatir karena ia akan selalu mengawasi Ajay dan teman-temannya. Syukur-syukur gengnya Ajay cuma menginap semalam hingga mereka bisa kembali bersenang-senang sesuai rencana. That for my grandpa? Si Ajay sudah menguasai kamar Thomas bersama kelenjar jadahnya. Malahan ia menolak untuk pindah karena sudah terlalu nyaman di kamar si pemilik villa.
You ducked. Singkat cerita, mereka mengisi waktu dengan permainan lempar daku kaukus seruput, di mana jika orang yang dilempar salju tidak ketakutan berarti si pelempar harus minum sebotol takokak drink. Kemudian Mike ngomongin sosok pria bernama Epstein yang bisa saja tinggal tak jauh dari villa ini. Tapi bagi sekekar Derek, sedikit pun ia mah gak takut sekalipun si Kobil Epstein datang kepadanya. You scared? Do it. Drink up. Who's next? Why not? All I have to do is not duck. Bases load full count. Kaboom! She was epic. AJ, it's balls. Excuse me. Thomas meminta geng AJ agar jangan sembrono di villa milik orang tuanya. Terlebih ia takut jika sampai ada orang yang terkena pecahan botol. Kesal dengan perkataan Thomas, Derek katanya akan terus berpesta semalam suntuk. Lalu ia menyuruh Brody pergi ke kota untuk membeli lebih banyak minuman. Go inside. Relax. I'm going to bed. Brody yang sudah mabok parah terpaksa harus pergi ke kota untuk membeli minuman. Karena ia gak mungkin menolak perintah Derek yang selalu menjadi donaturnya dalam berbuat dosa. Brody akhirnya tewas setelah didor oleh seorang pengendara mobil di belakangnya. Lalu di keesokan harinya, kelompok Derek mulai bertanya-tanya kenapa sampai saat ini Brody belum juga muncul. Lalu ketika Thomas datang, Kylie menyarankan agar mereka melakukan pencarian di sekitar villa. Karena menurutnya Brody yang semalam sedang mabok bisa saja polor di hutan dan tidak ke kota sama sekali. I will. Sure. Kylie penasaran dengan sosok pria yang langsung menghilang entah kemana. Lalu ia bergegas menuju hutan di tengah kondisi salju yang sudah menutupi mobil mereka. I told you I found a liquor cabinet. Derek and the gang malah nyantui padahal si Brody adalah teman mereka. Malahan mereka penasaran untuk mencari tempat minuman milik orang tua Thomas. Derek? Pretty well. A little cold. Setelah cukup jauh berjalan, Thomas melihat jejak mobil yang melenceng dari jalanan. Dan ternyata itu adalah bekas jejak mobil yang digunakan Brody. Mereka benar-benar syok melihat kematian Brody dengan kondisi perut yang sudah terunboxing. Beruang pun gak mungkin melakukannya karena menurut Thomas, di musim dingin para beruang sedang berhibernasi. Dan karena gak bisa menghubungi polisi, mereka akhirnya sepakat untuk membawa dulu jasad Brody ke villa. Don't think that's a good idea. 2, 3. Mumpung lagi sepi, AJ dan pacarnya akan beraduk songkol di sumur hangat di tengah cuaca dingin yang menusuk kalbu. Tapi sebelum ke sesi jadah, AJ katanya harus ngompol dulu biar semprotannya tembus ke ubun-ubun. Don't you go nowhere. Gross. Come over here. Valerie? AJ akhirnya mengetahui ulah sosok si Kobil yang baru saja nyeruput darah pacarnya sampai tewas. Di saat itu pula kelompok Kylie yang sudah datang mendengar teriakan AJ yang sedang minta tolong. AJ! What happened, AJ? Oh my God, Valerie. Brody's dead too. Kylie menyebutkan dua teman mereka yang sepertinya dilakukan oleh pelaku yang sama. Dan untuk sementara Mike mengajak semua orang agar sembunyi dulu di dalam villa. Last place you got here. Tell them what you told me. AJ menceritakan kejadian singkat yang telah menewaskan pacarnya. Bahkan ia sempat melihat si pelaku yang menurutnya adalah sesosok vampir. Akan tetapi Derek dan Nicole tidak percaya mengingat kelakuan AJ yang sering membuat masalah. Tapi menurut Mike besar kemungkinan itu adalah Epstein yang sedang menjadi buronan polisi. What did he look like? I don't know. The fuck? Derek! It's him. I know.
Thomas yakin itu adalah donor sang psikobil legend yang selalu diceritakan oleh warga lokal. Sementara sosok Epstein ia anggap cuma orang gila yang terobsesi dengan kisah donor saja. Lagian menurutnya mana mungkin di masa sekarang ada manusia yang berjiwa kanibil seperti donor. Lalu Kylie mengajak semua orang untuk kabur menggunakan mobil yang saat ini masih terkubur salju. Tak lupa juga ia meminta mereka bekerja sama di tengah ancaman psikobil yang sudah mengetahui keberadaan mereka. That's good. Tak disangka semua ban mobil sudah dalam keadaan soek disambit pisau. Keadaan ini membuat mereka tidak punya pilihan selain kembali sembunyi di dalam villa. I triple check the doors. They're all locked. Singkat cerita mereka akan mengunci semua pintu dan jendela. Sementara Nicole ujung-ujung mengajak AJ untuk ngobrol empat mata dengannya. After you. AJ? Nicole meminta AJ jujur atas perbuatannya terhadap Nicole sewaktu pesta tempo hari. Kemudian film memperlihatkan kejadian 2 minggu yang lalu ketika Nicole yang sudah teler berniat untuk polor. Momen ini dimanfaatkan oleh AJ untuk membombardir celengan Nicole yang kala itu masih pongpet. Super drunk and Nicole menyuruh AJ agar menyimpan dulu martil yang ia pegang. Lalu ia berjanji akan memberikan maaf asal AJ mengakui perbuatannya. But if you don't, tell me why you did it. AJ sebenarnya sedang dijebak agar mengakui perbuatannya di hadapan Derek. Lalu setelah AJ mengakui perbuatannya, Derek yang merupakan pacar Nicole meluapkan kemarahannya. Singkat cerita, Nicole menjadikan AJ sebagai umpan untuk si Kobil agar ia dan teman-temannya punya waktu untuk kabur. Lalu setelah menempatkan AJ di luar, mereka pun tinggal menunggu sang si Kobil datang. sorry, buddy. Saat si Kobil membawa AJ, Nicole gercep memanggil teman-temannya. Lalu ia bersandiwara dengan menyebut AJ yang sedang kelayaban di luar baru saja diculik oleh sosok si Kobil. Mendengar pengakuan pasangan ini, Mike menyalahkan Derek yang tidak melakukan apapun untuk menolong AJ. Lalu ketika Nicole mengajak untuk kabur, Kylie dan yang lain memilih untuk mencari keberadaan AJ. AJ! AJ! Thomas heran karena dari jejak yang terlihat, AJ sepertinya diseret dari dalam villa. Lalu menurut perkiraannya, AJ dibawa ke lokasi gudang tua yang berjarak 100 meter dari villa. Kemudian Mike menyuruh Thomas menemani Nicole dan Derek biar ia dan Kylie saja yang mencari keberadaan AJ. Lock the door. What do we do? He's Okay. Di tengah pencarian AJ, Derek dan Nicole malah akan tetap meninggalkan villa. Lalu datanglah Thomas yang sudah bisa menebak apa yang dilakukan mereka terhadap AJ. Entah apa maksud Thomas yang telah memberikan darah Derek kepada Nicole. Sementara Mike dan Kylie kini sudah menemukan gudang tua yang mereka cari. AJ akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas dan berhiaskan selang perut yang sudah terburai. Mike pun makin bertanya-tanya akan sosok apa yang sudah memperlakukan teman-temannya seperti ini. Untung saja Kylie gercep mengayunkan kampak hingga sang si Kobil akhirnya kepatri di batang pohon. Kemudian Mike menyuruh Kylie pergi ke villa biar dirinya yang akan menghabisi orang yang berjiwa kanibal ini. Pria si Kobil ini akhirnya tewas dengan kondisi kelilipan palu. Lalu dari dalam saku sang si Kobil, Mike menemukan jawaban bahwa pria ini adalah Epstein yang memang sedang menjadi buronan polisi. Namun ia tidak tahu kenapa orang seperti ini punya jiwa si Kobil seperti donor. Kylie heran kenapa villa mendadak sepi. Penasarin dong. Hello? Hey, why is the door unlocked? Mike baru tahu ternyata alamat rumah Epstein adalah Villa Thomas. Ia pun curiga jangan-jangan Thomas punya jiwa psikobil juga. Kylie!
Mike gercep mencari senter ketika lampu villa tiba-tiba matot. Ia pun khawatir Thomas sedang melakukan sesuatu yang buruk terhadap teman-temannya. Lalu tiba-tiba ia melihat perubahan Nicole yang ternyata sudah menjadi sosok psikobil yang sedang memangsa Derek. Kylie sudah dalam keadaan disekap oleh Thomas yang ternyata bukan pria baik seperti yang ia kira. Karena sebenarnya Thomas adalah sosok psikobil seperti Epstein. Thomas akan menjadikan Kylie makanan hidup yang setiap onderdilnya bisa ia petik dalam keadaan segar. Lalu ia meminta maaf karena liburan ini adalah akal-akalannya saja yang ingin menjadikan Kylie dan teman-temannya sebagai makanan ia bersama Epstein. Kylie yang ketakutan memanggil-manggil Mike untuk segera menolongnya. Tapi menurut Thomas itu gak mungkin karena ia sudah menjadikan Nicole sebagai psikobil juga. Nicole akhirnya tewas sebelum berhasil memangsa Mike. Lalu ketika Mike berusaha memanggil bantuan, ia mendengar teriakan Kylie yang berada di ruang basement. Kylie langsung memberitahu Mike siapa Thomas yang sebenarnya. Dan ternyata Thomas adalah si bocil yang kehilangan ibunya ratusan tahun silam. Thomas yang kala itu berhasil menghabisi donor malah terkontaminasi darah psikobil. Dan karena kejadian itulah Thomas menjadi sosok psikobil yang bisa hidup sampai sekarang. Dan dengan kemampuan barunya ia bisa menjadikan siapapun menjadi sosok psikobil, termasuk Epstein yang punya villa yang bisa ia jadikan sebagai markas. I created a new donor. Can I help you? Sorry to bother you, sir. I'm just... Oh, sure. Come on in. I gave Epstein... Brody? Thomas mengaku bahwa ia adalah pelaku yang menghabisi Brody untuk ia jadikan makanan bagi Epstein. Sementara Nicole, Thomas sudah memberikan darahnya dulu kepada Nicole, hingga Nicole pun tertarik dengan darah dan tubuh Derek. Nicole, she first get the hunger. Thomas menyuruh Mike pergi hitung-hitung hadiah untuk Mike yang selalu baik kepadanya. Karena kalau tidak pergi, ia akan menjadikan Mike sebagai makanan seperti teman-temannya. Mike, please help. Mike, no! Thomas menceritakan kehebatan darah psikobil yang bisa mencegah penuaan. Ia pun sudah melewati beberapa generasi sampai menjadi mahasiswa yang seangkatan dengan Kylie. Lalu tibalah saatnya bagi Thomas untuk mencicipi legitnya betis Kylie. Mumpung si Thomas sedang aduh-aduhan, Mike gercep menyelamatkan Kylie. Tapi tak lama kemudian Thomas kembali bangkit setelah bermandikan semprotan beruang. Thomas akhirnya becek setelah dirujak menggunakan kampak. Namun serangan Thomas tadi membuat Mike akhirnya meninggoy. Singkat cerita, Kylie menjadi satu-satunya orang yang selamat. Lalu seorang anggota mengatakan bahwa ia tidak menemukan jasad Thomas di ruang basement seperti keterangan Kylie. What? Masa paceklik musim dingin di masa lalu menjadikan Donner dan kelompoknya menjadi sosok kanibal. Namun siapa sangka darah yang mengalir di tubuh mereka bisa mengkontaminasi seseorang hingga merubahnya menjadi sosok psikobil juga. Dan karena Thomas adalah generasi pertama yang terkontaminasi darah Donner, darah di tubuh Thomas sudah berevolusi dan menjadikannya sosok psikobil yang kuat hingga ia bisa melarikan diri setelah dirujak oleh Kylie. Meren. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.